Sebagaimana jatuh cinta bukan cuma milik anak muda, petualangan atau malah action balas dendam ternyata juga tidak punya batas kadaluarsa. Ini hanya soal takaran saja. Aksi di usia senja tentu saja bukan kebut-kebutan ataupun tembak-tembakan melawan penjahat. Josh Margolin yang menggarap kisah ini sebagai persembahan untuk neneknya tercinta. Dari adegan pas kredit kita bisa lihat ada momen di film ini yang dia adaptasi langsung dari momen bersama neneknya di real life. Dia itu tahu persis takaran tersebut di mana. Thelma dijadikannya komedi action, tapi bukan yang over the top, melainkan yang grounded. Ingat kemarin pas review How to Make Millions Before Grandma Dies, kita make a point soal nenek cenderung lebih sayang kepada cucu. Nah, pada film Thelma ini, kita akan menemukan jawaban kenapa alasannya. Smartphone-nya berdering. Nenek Thelma yang hidup sendirian di rumah meninggalkan tenunannya untuk mengangkat telepon. Suara di seberang mengatakan bahwa cucunya sedang di kantor polisi dan dia butuh uang untuk bayar pengacara segera. Naluri keibuan atau kenenean Thelma menghalanginya dari menyadari bahwa telepon itu cuma scam, penipuan ala mama minta pulsa. Dari cara film menggambarkan sekuen tersebut, aku langsung ke hook. Ketika Thelma langsung ke pos buat ngirim duit, kita tuh nggak marah ataupun menyalahkannya karena ngelakuin hal yang against our common logic. Malahan, kita dibuat memahami kepolosan Thelma sebagai nenek. Kita dibuat mengerti kenapa penipuan seperti itu bisa terus memakan korban. Apalagi kedekatan Thelma dengan Daniel, cucunya yang suka datang ke rumah bantuin ini itu, ngajarin dia pakai komputer ataupun main Instagram, itu sudah di build up sebelum kejadian ini terjadi. Nah, sekalipun ada yang lucu, misalnya dari gimana si pelaku memancing nama cucu si nenek, kita tidak tertawa dengan nada meledeknya. Aku baru meledak tertawa ketika melihat reaksi Daniel bersama ayah dan ibunya, yang di awal mereka tuh berusaha lapang dada dan bersyukur Thelma ini gak kenapa-napa, tapi langsung serius mereka begitu tahu ada duit yang melayang. Lalu saat Thelma diam-diam memutuskan untuk pergi sendiri mengambil kembali uang tersebut ke alamat yang sudah dia buang, satu keluarga tadi jadi panik karena sekarang nenek mendadak hilang. Inspirasi Thelma untuk beraksi sendiri adalah Tom Cruise dalam film Mission Impossible Fallout yang ia tonton bersama Daniel tempo hari. Thelma dikasih tahu Daniel bahwa di film itu Tom Cruise melakukan aksinya semua sendiri, nggak pakai stuntman. Ini menggugah Thelma, yang dibalik karakter nenek-neneknya yang ramah, hangat, penyayang, pengertian, dia tuh punya satu flow, yaitu dia tuh pantang minta tolong. Premis tersebut terdengar lucu, tapi film berhasil menyuntikkan hati ke dalamnya, lalu terus mengembangkan cerita dengan grounded dari sini. Inilah yang menjadikan film punya daya tempur drama yang kuat di balik action ataupun komedinya. Lewat perspektif seorang nenek penyayang yang selama ini hidupnya sendiri dan mandiri, film berikan gambaran yang kuat dari gimana rasanya saat benar-benar menyadari bahwa diri telah menua, telah benar-benar sendiri karena teman-teman satu persatu pergi. Gimana rasanya kita yang tadinya bisa semua, kini dianggap oleh orang tidak mampu dan perlu dijaga, ketika kita dianggap seperti bayi lagi. Nah, ada satu momen yang powerful banget, yaitu ketika Thelma mendengar keluarga Daniel dan orang tuanya di ruangan sebelah lagi ngomongin soal dirinya. Ya kan? Thelma tuh nggak suka mendengar kenyataan bahwa keluarga tersebut perlu untuk membantunya lebih sering. Akhirnya si Thelma mencopot alat bantu mendengarnya dari telinganya. Ini benar-benar momen yang nunjukin gimana perasaan orang tua seperti nenek-nenek gitu. Naskah ini sangat imbang, begitu kaya oleh perspektif pendukung. Setidaknya ada dua tuh relationship penting yang terjalin. Dan development Thelma sebagai karakter datang dari sana. Pertama tentu saja dengan cucunya, Daniel. Daniel ini pendukung yang penting, bukan semata karena karakternya adalah tokoh yang mewakili sutradara di kehidupan asli, melainkan juga karena Daniel dibikin sebagai cerminan paralel dari Thelma. Daniel sedang ada di titik dirinya tuh dianggap screw up oleh keluarga. Dia nggak punya kerjaan, urusan pacaran juga masih diusahakan, dan sekarang nenek hilang di bawah pengawasannya. Nah, Daniel jadi sama seperti Thelma yang dianggap nggak mampu, sehingga dia mulai menyalahkan diri dan berusaha membuktikan sebaliknya. Mungkin inilah kenapa nenek dan cucu lebih dekat kepada satu sama lain ketimbang dengan anggota keluarga yang lain, ataupun dengan anak atau orang tuanya sendiri. Karena nenek dan cucu berada di posisi yang sama, yang serupa, yaitu posisi yang oleh orang dewasa atau orang tua dianggap tidak capable ngelakuin hal sendirian. Ya kan? Apa-apa perlu dibantu, perlu diawasi, diurusin lah istilahnya. Dan lucunya, deep inside, mereka juga meyakini pandangan tersebut terhadap masing-masing. Sehingga, akhirnya mereka jadi dekat. Karena nenek
ingin buktikan dirinya capable dengan ngurusin cucu, sedangkan cucu ingin buktikan dirinya mampu dengan membantu neneknya. Nah, kedua, relationship Thelma yang penting adalah dengan Ben, temannya yang ada di panti jompo. Nah kan, untuk pergi mencari alamat di daerah Los Angeles yang cukup jauh, Thelma kan butuh kendaraan. Dia ingat tuh, si Ben punya skuter. Makanya dia pergi ke panti jompo ke tempat Ben berada untuk meminjam skuter tersebut. Dia ingin minjam skuternya doang sebenarnya. Tapi Ben memaksa ikut, sehingga jadilah pertengahan film ini jadi kayak ada dua story. Pertama antara Daniel dengan orang tuanya yang berusaha mencari Thelma yang hilang. Lalu cerita tentang Thelma dan Ben yang bertualang mencari alamat pakai skuter yang nggak seberapa cepat dan harus sering dicas. Nah, peran Ben di sini tuh adalah sebagai counter, sebagai voice of reason yang menyadarkan Thelma dari flow-nya tadi. Karena Ben adalah lansia yang nyaman dibantu. Tidak seperti Thelma, panti jompo bukan kurungan bagi Ben. Ben tidak pernah menampik bahwa di usia sekarang, orang-orang seperti mereka memang perlu untuk sering dibantu. Menjadi tua dan perlu bantuan itu bukanlah hal yang memalukan. Tentu, kita semua perlu untuk belajar mandiri, untuk capable ngelakuin hal sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Tapi tidak kalah pentingnya bagi kita untuk tahu dan mengakui batas diri, untuk tahu kapan harus minta tolong. Karena dalam hidup, yang namanya juga makhluk sosial, sudah kodratnya bagi kita tuh tidak bisa apa-apa sendirian. Nah, penampilan acting dari para pemain juga sukses membuat film ini terasa tambah genuine. Nenek-nenek dalam film kan biasanya ada dua tipe tuh. Pertama nenek cerewet, kedua nenek yang love bombing ke cucu-cucunya. Thelma dimainkan oleh Jon Squibb ada di tengah-tengah. Dia tuh seperti nenek milik semua orang yang kadang dia agak mada alias bikin sebel karena nggak mau diurus alias punya flow agak keras kepala khas senior lah. Dia tuh bisa tegas dan nyelekit, tapi most of the time Thelma dihadirkan oleh Jon Squibb penuh kehangatan dan ya kepolosan khas nenek-nenek yang berusaha up to date dengan dunia. Humor-humor kecil, tapi telak film ini datang seringnya dari pembawaan polos Thelma. Running gag-nya misalnya, nenek ini sering merasa sok kenal orang di jalan. Nah itu menghiasi cerita film ini. Terus ada Richard Roundtree dalam peran terakhirnya Rest in Peace sebagai Ben, juga punya pesona karismatik sendiri. Tepatnya pesona kakek-kakek yang sudah jadi sahabat sejati gitu, yang selalu ada di manapun kita berada, betapapun kurang ngertinya dia dengan situasi. Sementara itu Fred Hasinger sebagai Daniel tuntas pula sebagai perwakilan anak muda, karena kita seperti dia harus belajar respect sama elder, sementara deep inside kita mesti bergulat karena kita bakal menyongsong masa tua sendiri gitu nantinya. Apakah kita mampu? Nah, nggak ada karakter yang annoying di sini. Not even ayah dan ibu Daniel yang kaku dan rempong. Bahkan villainnya, si tukang scam, dibuat paralel dan penting juga untuk developmentnya si Thelma. Bisa dibilang ini adalah relationship ketiga yang paling penting pada cerita. Ya kan? Untuk nggak spoilerin banyak, villain di sini adalah juga orang tua, orang lansia, dan dia juga butuh bantuan sebenarnya. Film ini pokoknya cocok banget ditonton maraton, dijadiin double feature dengan How to Make Millions Before Grandma Dies. Kita akan bisa melihat nenek dan keluarganya dari perspektif yang lain, yaitu dari si nenek itu sendiri. Kalau mungkin kalian kemarin kurang cocok sama drama emosional film tersebut, Thelma yang lebih ringan sebagai komedi action bisa jadi alternatif. Nah, komedi action ini sebenarnya ranah yang rawan. Akan gampang sekali bagi film ini untuk jadi over the top, jadi konyol dengan komedi dan aksinya. Tapi nggak sekalipun Thelma melewati batas grounded. Bukan nenek-nenek itu yang dibawa ke dunia aksi, melainkan aksinya yang dikonvert ke dunia nenek-nenek. Film ini paham, bagi karakter seusia Thelma, tindakan yang tergolong memacu adrenalin itu adalah hal sesimpel jalanin komputer, ya kan? Nyari letak X buat nge-close-nya di mana, cara ngirim email gimana. Stack-nya pun nggak perlu muluk-muluk. Bagi seusia Thelma, tersandung barang berantakan di lantai toko aja udah demikian membahayakan. Kalau ini settingnya Indonesia, ini villain kedua film ini pasti lantai kamar mandi. Nah, meskipun begitu, seperti halnya premis film yang nggak shy away dari sedikit meminta kita untuk menahan logik dan disbelief, film ini pun nggak ragu untuk nampilin pistol dan ledakan sebagai bahan dari aksi, yang tentu saja sebagian besarnya dimanfaatkan untuk komedi properti, ketimbang digunakan dengan properly. Makanya bagiku film ini tuh kayak kejutan yang menyenangkan lagi menghangatkan. Aku nggak nyangka film dengan premis konyol dan situasi kontras action nenek-nenek ini ternyata dikembangkan dengan jadi grounded. Hasilnya nggak kalah menyentuh dengan sebuah drama,
ya kan? Yang jelas, hubungan antara nenek dan cucunya berhasil tersampaikan dan terasa personal. Gambaran tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang yang jauh lebih tua, tentang gimana perasaan mereka, tetap berhasil sampai ke kita di balik kekehan tawa kita nanti sepanjang film. Ternyata memang, seperti halnya umur hanyalah angka, genre juga hanyalah bungkus. Hati cerita tetap nomor satu, dan itulah yang diusahakan sepenuhnya oleh film yang memang sangat personal bagi pembuatnya ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Thelma. That's all we have for now. Aku baru tahu ternyata fenomena penipuan kayak mama minta pulsa atau anak bapak di penjara ternyata santer juga di Amerika sana. Bagaimana pendapat kalian tentang penipuan kayak gini? Mengapa bisa sampai terjadi? Silahkan share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit.ziptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik. Mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.